enak yang mana sih, disunat atau enggak gitu. Jadi berdasarkan pengalaman Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Kanita. Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, semoga kalian baik-baik aja ya, amin. Gimana nih setelah after puasa? Aku selalu suguhkan apa yang kalian minta kan? Semoga kalian happy ya, dan aku pun ikut happy. Karena aku mencoba memberikan yang terbaik buat teman-teman, buat subscriber aku gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya masih kurang-kurang nih di video aku, nanti teman-teman boleh komen di bawah, kasih masukan atau kasih kritik. Kan kita bahas ini lagi, jadi masih aku pilih-pilih nih, banyak yang udah ngasih ya. Ngasih-ngasih masukan, kan kita bahas ini dong, bahas ini. Nanti tetap akan aku usahakan untuk memenuhi semua kebutuhan kalian. Oke? Nah, teman-teman, balik lagi ya, sesuai dengan judul di video kali ini tuh aku mau bahas enak yang mana sih, disunat atau enggak gitu. Jadi berdasarkan pengalaman, maksudnya bukan pengalaman aku ya, aku belum pernah. Berdasarkan pengalaman teman-teman yang aku tanya, terus aku baca, terus aku melihat jurnal-jurnal gitu. Berdasarkan itu, rata-rata bilang enakan disunat karena ada kepalanya gitu ya, enakan berhubungan dengan yang disunat gitu. Nah, tapi sebelum ini kita kupas dulu kenapa jadi disunat ini bukan faktor agama atau budaya ya. Sunat itu udah semua negara, walaupun Kristen, Katolik, Buddha, banyak yang udah sunat juga kok. Contohnya negara Korea juga banyak yang udah sunat gitu ya. Jadi karena sunat ini alasannya karena kesehatan. Jadi kalau disunat, istilahnya kalau di apa namanya, di burungnya itu kan ada ujung kulitnya, itu yang dibuang. Jadi kalau yang nggak disunat, biasanya after mereka berhubungan, mereka harus ekstra membersihkan si kulitnya itu ya, si ujung-ujungnya itu harus dibersihkan karena itu kalau nggak dibersihkan, jadi sisa-sisa dari spermanya tuh nempel di situ, banyak bakterinya di situ. Intinya kalau nggak, orang yang nggak sunat tuh harus ekstra membersihkan itu. Jadi kalau mandi harus dibersihkan, benar-benar dibersihkan gitu ya. Jadi menurut aku sunat ini bukan pilihan karena agama apa, tapi sunat ini karena kesehatan ya. Jadi teman-teman boleh sunat. Jadi apa efeknya bagi yang berhubungan? Sebenarnya ya, aku baca ada jurnal, mereka melakukan penelitian di 30 orang. Jadi penelitian itu mereka mengecek, jadi cek sensitif, kayak cek nyeri, terus tes kesensitifan, tes rasa nyeri, sama tes ketahanan deh. Ya aku lupa yang satunya deh. Iya, nyeri itu. Jadi di antara semua itu, dari hasil penelitian itu kesimpulannya bahwa gak ada sesuatu yang signifikan gitu perbedaannya, bahwa yang sunat dan gak sunat ini lebih enak atau lebih kuat gitu ya, lebih lama ketahanannya atau lebih maksimal, lebih enak yang disunat atau enggak gitu ya. Jadi nggak ada perbedaannya dari mereka cek sensitifnya, cek nyerinya, cek kelamaannya, itu nggak ada perbedaannya antara sunat dan nggak sunat ya. Jadi setelah mereka cek itu nggak ada, jadi intinya sebenarnya itu sama-sama aja, tergantung kalian sukanya yang mana gitu ya. Cuman kalau yang udah pernah berkepala, pernah berhubungan dengan yang berkepala, terus yang nggak berkepala kayaknya lurus aja gitu. Kalau yang berkepala kan pasti dia ada kayak apa ya namanya itu, kayak gimana sih, kayak cincin gitu kan, ada gerenjelan. Sementara cewek itu suka yang ada gerenjelannya gitu atau urat-uratnya gitu kan. Enak tuh kayaknya, ya kan? Jadi kalau dia lurus aja, apalagi lurusnya makin mengecil gitu ya, di dalam hanya muter-muter, pas keluar langsung curur keluar gitu. Tapi kalau seandainya nih ya, dia berkepala keluar tuh dia ada kayak gitu kan, iya nggak? Nah gitu maksudnya ya. Intinya menurut pengalaman-pengalaman
Dan menurut orang-orang yang pernah mengatakan itu, mereka bilang kalau enakan yang disunat karena lebih bersih, terus ada cincinnya gitu. Itu balik lagi kita tadi, ada cincinnya gitu. Nah teman-teman nih, bagi kalian yang belum sunat, aku sarankan kalian untuk sunat. Ini bukan karena agama atau budaya, tapi karena untuk kesehatan juga. Jadi kalian nggak perlu ekstra tuh membersihkan itunya gitu ya, nggak perlu ekstra, nggak perlulah kalian, aduh, lagi enak-enaknya, capek, harus bangun dan bersihkan, harus benar-benar dikulum kan gitu kan, benar-benar kayak di gitu. Tapi kalau seandainya udah sunat kan, ya udah tinggal cuci-cuci aja karena udah nggak ada kulit di atasnya gitu. Ya nggak, ketawa deh. Gimana kalian? Menurut kalian? Hmm? Enak atau enggak? Menurut kalian gimana? Coba share di bawah ya. Maksudnya kayak komen di bawah. Apakah itu enak atau enggak gitu. Ya. Kira-kira selain ini, selain karena kepalanya, iya yang tadi aku kesimpulannya, jadi selain karena kesehatan, terus ada cincinnya yang bikin enak, jadi kayak tanpa perlu kun yang bergergi, itu udah mantap gitu ya guys. Ya itu dia, aku bingung karena sebenarnya ya ini juga aku belum pernah sama yang belum sunat tuh apa, belum pernah tahu gitu ya, jadi kayak, tapi berdasarkan pengalaman orang katanya yang enak yang disunat gitu karena ada cincinnya itu. Gitu ya guys. Apalagi ya, udah deh itu aja kayaknya ya. Kayaknya itu aja deh yang ini aku sampaikan. Enakan mana yang disunat dan enggak. Intinya itu enakan yang disunat gitu ya. Ya. Nanti teman-teman kalau mau sunat ke rumah sakit aja. Sekarang tuh sunatnya udah gampang, udah pakai laser, jadi nggak berdarah-darah lagi karena udah pakai laser ya. Jadi cara pemotongan ini pakai laser, terus nggak kayak dulu lah yang susah gitu. Dulu tuh kayaknya abis itu nggak bisa gerak, tapi sekarang tuh bisa gerak kok, apalagi maksudnya bisa beraktivitas gitu. Kan dikasih cidakunya juga gitu. Jadi kamu bisa beraktivitas, kamu yang udah dewasa mau ke kantor pun masih oke lah ya. Paling kamu izin 2 atau 3 hari aja gitu, kayak aku izin sakit. Padahal abis disunat. Aku menyarankan nih teman-teman aku, subscriber aku untuk sunat demi kesehatan kalian ya. Dan demi kepuasan pasangan kalian juga gitu. Oh iya, aku mau ngasih tahu ke salah satu subscriber aku yang marah banget sama aku, maaf banget. Jadi dia tuh pernah minta baju aku, tapi pas aku cari-cari ternyata baju itu udah nggak ada, udah diambil sama saudaraku. Jadi tuh aku cari di mana satung itu ya, ternyata udah nggak ada gitu loh. Nah nanti kalau seandainya subscriber aku menyentuh angka 20.000, aku akan bagi-bagi baju-baju satin aku ya, yang aku pakai buat konten. Jadi nanti teman-teman boleh komen dan bantu share ke sosial media kalian supaya subscriber aku menyentuh 20.000. Nanti kalau udah menyentuh 20.000, aku akan membagi-bagikan baju satin yang aku pakai di konten. Gitu ya guys. Oke. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you. Sampai jumpa guys.